Aturan menjadi umat. Beri hormat. Aturan puja. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya pagi ini? Ada yang absen? Siapa? Andre kenapa? Izin. Dede Andre Dharma Putra. Sama ada Febiani nama. Izin. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masa remaja dan perubahannya. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan lakukan ice breaking dulu. Dimohon semuanya untuk berdiri. Jadi pada ice breaking kali ini ikuti apa yang ibu instruksikan. Misalnya ibu suruh pegang telinga, kalian pegang telinga, pegang mata, kalian pegang mata. Tapi kalian harus tetap fokus ke harapan ibu. Oke, bisa? Telinga, kepala, angkat kaki. Angkat kaki. Oke, lagi mata, hidung, mulut, kepala, telinga, pegang mata. Oke, udah. Lagi sekali. Hidung, perut, kaki. Pegang telinga. Oke, sudah semuanya fokus. Silahkan duduk. Oke, sekarang kita akan membahas masa remaja dan perubahannya. Siapa di sini yang sering merasa sudah dewasa tapi sifatnya masih merasakan seperti kekanak-kanakan? Saya. Jadi itu kalian sedang berada di masa peralihan, yaitu masa remaja. Oke, siapa yang mau baca di depan? Berhenti. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan hebat dalam aspek biologis, psikologis, sosial, moral, dan spiritual. Masa remaja dimulai sekitar usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Harvard, masa ini bisa berlangsung hingga awal usia 20-an. Oke, terima kasih. Jadi masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan cepat dalam aspek biologis, psikologis, sosial, moral, dan spiritual. Nah, biasanya masa remaja itu dimulai sekitar umur 10 sampai 19 tahun, sedangkan menurut Harlow, masa remaja juga bisa berlangsung hingga usia 20 tahunan. Di sini rata-rata umurnya berapa? 13. Berarti kalian masuk ke dalam masa remaja. Oke, masa remaja itu di mana masa ini tubuh, pikiran dan emosi itu berubah sangat cepat. Siapa
emosinya nih mudah naik turun kayak suara. Berarti kalian sering tiba-tiba marah. Emosi apa yang biasanya kalian rasakan? Kesel, bad mood, Bad mood, kesel, kesel, apa lagi? kesulitan, Kan bahasa Indonesia apa? Marah, kesel, bawel. Ya, emosionalnya naik turun. Berarti itu biasa terjadi pada masa remaja karena kalian sedang berada di masa peralihan. Nah, jadi untuk di umur sekarang kalian udah pernah nggak memiliki pikiran saya nanti mau jadi apa ya? Salah satu dari pemikiran kalian yang sering kalian pikirkan apa? Salah satu misalnya kata-kata yang kayak tadi, nanti saya bisa jadi apa ya? Nanti saya kuliah atau masuk SMA jurusan apa ya? Kalian pernah nggak kayak pikiran? Pikiran apa yang bisa sih coba? Apa yang biasa dipikirkan? Chelsea, nanti misalnya cita-cita Chelsea jadi apa? Dancer. Apa lebih? kiranya Pernah nggak memiliki pikiran seperti itu? kira-kira nanti saya sukses atau jadi gelandangan ya. Oke, sudah semua selesai? Udah. Oke, selanjutnya bakal ada video. Di video itu akan menampilkan beberapa ciri-ciri dari masa remaja atau masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Silahkan disimak karena videonya tidak ada suara, tidak ada sound, tapi ada teks. Mohon diperhatikan teks yang ada di dalam. Nah, ini merupakan ciri-ciri kalau anak tersebut sudah memasuki masa remaja. Oke. Dari video di depan, siapa yang bisa memberikan ciri-ciri masa remaja pada anak perempuan? Yang
Selain Rudi, ada yang mau lagi? Teguh? Fisik, satu perubahan tinggi dan berat badan cepat. Dua, perubahan bentuk tubuh, waktu melebar, itu membesar. Tiga, muncul ciri-ciri seksual sekunder. Empat, perubahan suara, bibir, dan nafsu makan. Oke, yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik yaitu perubahan yang paling amat bisa diamati. Siapa di sini sudah merasakan perubahan fisik pada masa sekarang? Seperti perubahan tinggi badan, berat badan. Chelsea, perubahan apa yang udah yang sekarang dirasakan? Kalau dulu gemuk, sekarang kurus. Terus Teguh apa? Tinggi badan. Nafsu makan meningkat. Oke. Menurun nafsu makannya? Oh, nggak tahu. Oke, semua itu merupakan hal normal terjadi pada masa remaja kalian karena kalian sedang berada di masa pertumbuhan. Selanjutnya ada psikologis. Nah ini, mana baca? Psikologis. Oke, pada aspek psikologis di mana perubahan besar terjadi pada pikiran dan perasaan. Seperti yang kakak bilang tadi, siapa yang di sini mudah marah, mudah kesal, mudah sedih, itu merupakan ciri-ciri masa remaja yang mempengaruhi aspek psikologis. Nah, siapa yang bisa ngasih contoh? Bagaimana biasanya cara kalian untuk menenangkan diri kalian kalau ketika kalian sudah marah? Yang tarik nafas, oke. Kalau tarik nafas seperti itu, kegiatan apa yang bisa kalian lakukan? Jadi kegiatan silent itu bisa mempengaruhi aspek psikologis agar kalian mudah sabar dan tidak mudah emosian. Oke, pada aspek sosial siapa yang mau baca? Selain Rudi, selain ini, nih, beda? Beda ya. Sosial, hubungan dengan teman semuanya menjadi sangat penting. Mulai tertarik pada lawan jenis, muncul keinginan untuk diakui dalam kelompok, kadang timbul tekanan sosial dan isu. Oke, pada aspek sosial pasti kalian di masa-masa sekarang pengen banget ya punya banyak teman, pengen temenan sama siapa, ya pengen punya pacar, pengen temenan sama siapa aja. Di sini ada semua pengen pacar? Kalian sudah suka sama teman lawan jenisnya? Jangan dulu. Boleh berteman dengan teman lawan jenis, namun masih di dalam batas wajar. Oke, hubungan dengan teman sebaya semakin sangat penting dan meningkat. Nah, adapun di sini kalian dalam memilih teman itu harus yang baik, harus memilah-milih teman. Kalau teman kalian itu rajin dalam belajar, suka membuat tugas, otomatis kalian terjerumus ke arah positif. Kalian bakal rajin membuat tugas, rajin belajar. Jika kalian ikut teman atau kalian mengikuti teman yang suka bolos, tidak pernah membuat tugas, jadi kalian masuk ke ranah negatif. Jadi di sini pilih-pilihlah memilih teman agar tidak terjerumus ke arah negatif. Oke? Yang keempat ada moral. Siapa mau baca? Lain Rudi. Ya, betul. Mulai mempertanyakan baik dan aturan moral, kemudian memahami benar dan salah untuk diri sendiri, dan muncul kebimbangan spiritual atau rasa cinta. Oke. Yang keempat ada moral. Yang pertama ada mulai mempertanyakan nilai dan aturan moral. Yang kedua ingin memahami
Oke, tantangan masa remaja itu di sini ada 5. Yang pertama ada konflik identitas, tekanan akademik dan sosial, kecanduan gawai dan media sosial, dan keempat ada pengaruh pergaulan dan lain lain. Yang kelima ada rasa cemas terhadap masa depan. Nah, masa remaja itu kan penuh dengan tekanan. Bagaimana cara kalian agar terhindar dari tantangan-tantangan ini? Yang pertama ada konflik identitas. Siapa yang mau ngasih tahu contoh agar kalian tidak masuk ke dalam masalah konflik identitas? Ada yang bisa ngasih? Yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian sendiri dulu. Apa maksud kalian? Apa tujuan kalian? Apa yang boleh dan tidak kalian lakukan? Seperti itu. Yang kedua, ada yang bisa ngasih contoh cara untuk menghindari tekanan akademik? Tekanan akademik itu seperti tekanan belajar. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, mengatur waktu. Ada lagi? Ya, apa? Ya, mengatur waktu dan mengerjakan PR. Mengerjakan PR jangan di sekolah, mengerjakan PR di rumah. Yang ketiga ada kecanduan gawai dan media sosial. Siapa di sini yang sering kecanduan gawai? Gawai itu gadget HP. Siapa yang sering kecanduan HP? Nana ya? Rika biasa berapa jam main HP? Biasanya Rika punya jam-jam tertentu buat main HP dan belajar nggak? Sesuai mood. Aneh? Iya. Boleh, boleh, silakan. Oke. Bagaimana cara kalian untuk menghindari kecanduan dalam bermain HP? Rudi, bagaimana caranya? Hah? Ya, ada berapa yang bicara sih? Oke, dia sering bermain. Oke, adapun cara untuk menghindari tekanan akademik sosial dan kecanduan gawai dan media sosial, yang pertama itu ada mengatur waktu dengan baik antara jam belajar, istirahat, dan hiburan. Seperti itu. Yang keempat ada pengaruh pergaulan dan tren negatif. Nah, siapa nih kalian yang ada melihat tren-tren negatif di sekitar kalian? Ada nggak yang bisa mencontoh tren-tren negatif yang ada di sekitar kalian? Rika? Tren negatif? Hah? Ya? Ya? Tren negatif apa? Ya, siapa tren negatif?
jelas itu seperti kalian bangun pagi, kalian belajar, kalian ke sekolah, itu merupakan tujuan hidup yang jelas. Sudahkah kalian merasa tujuan hidup kalian itu jelas? Belum. Kok belum? Kenapa belum? Karena masih. Oke, yang kedua adalah mengendalikan diri dari pengaruh negatif. Sudahkah kalian menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar kalian? Sudah? Sudah? Oke, yang ketiga ada peduli pada sesama. Sudahkah kalian tolong menolong? Salah satu contoh. Oke, mengantar teman kemana? Kawan kota Chelsea kemana? Kemana apa contohnya? Oke, membantu membawakan guru laptop. Rika, apa contohnya? Hah? Yang keempat adalah mampu mengambil keputusan dengan bijak. Sudahkah kalian mengambil keputusan dengan bijak? Contoh, mengambil keputusan dengan bijak. Apa? Mengambil keputusan dengan bijak. Kalian yang diri apa? Ketika sedang berpendapat dengan teman. Apa? Ketika sedang berbeda pendapat dengan teman. Oke, ketika sedang berbeda pendapat dengan teman. Biasanya gini, berbeda pendapat dengan teman. Temannya beda pendapat. Kamu terima-terima saja dengan lapang dada atau kamu marahin temannya? Orang nggak terima-terima adanya. Terima-terima aja. Oke. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai moral dan spiritual yang kuat. Kalian di sini semua punya agama? Ya. Sudahkah kalian hari ini sembahyang? Sudah. Oke, materinya sudah habis, tapi untuk sekarang karena akan melakukan asesmen dan memberikan LKPD kepada kalian, mohon disiapkan pulpen untuk mengisi asesmen dan LKPD. Pulpen, siapkan pulpen. Nggak sendiri-sendiri. Jadi satu orang itu bakal dapat 2 kertas, yaitu kertas asesmen dan kertas LKPD. Nah, kerjakan sendiri-sendiri.
Ya, dikenal. Ya, di belakang Kak, di belakang langsung di belakang di bawah. Nah, yang pertama itu kalian kan diminta tulis 3 perubahan yang kalian alami. Tulis 3 aja, boleh itu yang di fisik aja gitu, boleh yang di psikis aja, boleh yang di sosial. Nggak harus ke tiga-tiganya itu. Boleh terserah kalian mau kasih berapa, yang penting ya nggak apa-apa, kalau dicampur juga nggak apa-apa. Tidak harus di perubahan satu aspek aja, boleh 3 aspeknya dicatat. Boleh 1 juga. Nanti jawabannya ada 3 perubahan. Jawabnya di mana? Di belakangnya jawabnya. Buat LKPD tulis di belakangnya. Ya, nanti udah. Boleh kayak gitu. Mengapa penting bagi remaja untuk menyikapi perubahan dengan positif? Berikan 2 contoh perilaku nyata yang bisa kamu lakukan untuk menemukan sikap positif. Penting untuk remaja untuk bisa. Bu, mengapa penting bagi
dari hari ini? Kesimpulannya aja. Kita senang. Kesimpulannya masa remaja itu masa apa? Masa peralihan atau benar masa peralihan. Biasanya masa peralihan dimulai dari umur 10 sampai 19 sampai 20 tahun. Oke, ada satu pesan di sini dari ibu ke kalian. Nikmatilah masa remajamu dengan bijak. Jadilah remaja yang berani bermimpi, berani berubah, dan berani bertanggung jawab. Oke. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Satu kelas dapat ditutup ya. Berdiri. Asma Malang Sandi.